Oke teman-teman, assalamualaikum semuanya. Halo teman-teman, ini dia problem caturnya seperti ini ya. Bukan problem catur satu langkah, dua langkah, atau tiga langkah ya. Ini adalah problem catur, jadi masalah putih ya, untuk menghadapi hitam yang kemungkinan besar akan memenangkan pertandingan. Dan di sini adalah kerja keras benteng putih, taktik benteng putih. Jadi begini ya, ini adalah problem yang sangat bagus sekali teman-teman ya. Di sini Anda akan melihat taktik benteng putih untuk melindungi Raja Putih dari kekalahan ya. Di sini posisi hitam sudah terlihat akan menang ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya Raja Putih ini terhindar dari kekalahan? Di sini adalah yang berperan sangat penting, itu adalah benteng. Oke, seperti apa perannya? Yuk kita lihat. Sekarang begini teman-teman, kita analisa dulu ya. Kalau benteng putih bergeser ke D3, nah situ, maka tentunya sudah jelas langkah terbaik hitam adalah melakukan skak oleh peluncur berada di D1 ke F3. Dan di sini Raja Putih mau tidak mau harus bergeser ya, antara ke P8 dan ke A7. Tapi kemanapun Raja Putih bergeser, misalnya ke A7, di sini sudah jelas terlihat teman-teman ya, pion atau bidak hitam yang berada di D2 berpromosi menjadi menteri. Dan tentunya ini adalah kekalahan yang mutlak buat putih ya, dimakan. Kemudian hitam memakan benteng putih oleh peluncur. Raja mendekati pion yang berada di D6, pion berlari ke D5 ke petak putih, dikejar lagi oleh Raja Putih dengan maksud agar pionnya bisa mati ya, dimakan dan terjadi remis. Namun di sini hitam tidak begitu saja melepaskan pion, dia akan melindunginya ke F3. Nah, ke situ teman-teman ya. Di sini jelas, misalnya Raja Putih ke D4, maka Raja akan maju ke G7, dan jelas sudah bahwa hitam menang karena pionnya terlindungi oleh gajah atau luncur yang berada di F3. Oke teman-teman, jadi itu adalah bukan langkah terbaik untuk putih ya. Bentengnya bukan langkah yang terbaik jalan ke situ. Sekarang kita kembali ke posisi semula. Nah, di sini jadi langkah terbaik untuk putih adalah benteng melakukan pergerakan ke H8 skak. Ini teman-teman. Kalau benteng bergeser ke G7, kita skak lagi ya. Tujuannya apa? Ini punya tujuan tertentu ya. Nah, sekarang tujuannya adalah supaya Raja Hitam menempatkan dirinya di baris 6 ya. Pokoknya di baris 6 antara. Jadi tujuannya adalah memaksa Raja supaya dia bergeser atau pindah antara ke G6 ke H6 ataupun ke F6. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat. Kalau seandainya Raja hitam ke
F ke apa, ke jalur F ya, entah itu F 5, F6, F7, F8, maka yang dilakukan adalah benteng putih adalah ke D3. Nah, di situ teman-teman ya. Kalau misalnya gajah atau peluncur hitam melakukan skak, maka tentunya akan dimakan oleh benteng berbalik skak. Nah, ya kan? Sinilah ya teman-teman, putih akan unggul karena pionnya akan lenyap ya. Kalau ini bergeser ke sini, maka benteng putih bergeser lagi ke D3 dan pion yang berada di D2 akan mati dan tidak akan berpromosi menjadi menteri ya. Itu maksudnya ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya raja ke G6 ya. Kalau raja ke G6, maka benteng putih bergerak lagi ke D3 ya. Kalau disekak tidak apa-apa, maka mau raja bergesernya harus ke A7 ya. Jangan sampai ke B8. Kalau ke B8 maka raja putih akan kalah ya dan mati ke A7. Kenapa? Coba kita lihat. Seandainya pion menjadi menteri ya, maka yang dimakan jangan menterinya teman-teman ya. Kalau dimakan menterinya jelas kalah, yang dimakan adalah pionnya. Nah, loh, nanti dimakan dong sama apa namanya, sama menteri, tidak apa-apa. Nah, kalau dimakan ya remis. Nah, itu dia teman-teman ya. Kalau dimakan remis dan akhirnya raja putih terhindar dari kekalahan ya. Itu dia teman-teman maksudnya. Oke, tadi ada yang kelewat ya teman-teman ya. Bagaimana kalau seandainya apa namanya, raja hitam balik lagi ke posisi semula ke sini. Nah, ke situ kita sekak aja terus ya. Kalau bolak-balik raja ke petak H7 atau misalnya ke H7, ke G7, ke H8 atau ke G8, kita sekak aja terus teman-teman ya. Dan di sini akan terjadi remis. Karena kalau tidak begitu, nah jadi karena kalau tidak begitu putih akan kalah ya teman-teman, karena posisinya kalah ya, kalah dua pion ya. Dan di sini jelas terlihat oleh teman-teman, apalagi yang main catur, hitam akan menang kalau tidak seperti itu. Jadi sekali lagi kita ke posisi semula. Langkah terbaik putih adalah melakukan skak ya, memaksa raja agar pindah ke baris 6 ya. Ke H6, baru langkah selanjutnya yang terbaik putih adalah ke D3. Nah, di sini mau tidak mau hitam pun langkah terbaiknya adalah melakukan skak, karena dia pikir benteng akan lenyap begitu saja dan dia akan menang, dan ternyata lain ya teman-teman ya. Skak, ingat raja jangan sampai ke B8 karena akan kalah dan tidak akan terjadi remis. Kalau pion berpromosi menjadi menteri, yang dimakan jangan menterinya sekali lagi, jadi yang dimakan adalah pionnya. Namun tidak mau kan, ini skak ster ya, double skak menteri dan skak raja. Nah, mau tidak mau kan menteri makan benteng atau rok dan akhirnya terjadi remis ya teman-teman.
Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Solusi dari problem ini sangat menarik juga kan langkah-langkahnya, dan sangat indah, dan akhirnya Raja Putih terhindar dari kekalahan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk problem caturnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mengambil pelajarannya sedikit-sedikit dari problem ini. Oke teman-teman, gimana sekarang kalau seandainya begitu luncur skak ke F3, Raja pindah ke A7, dia tidak pion hitam yang berada di D2 ini tidak berpromosi menjadi menteri, tapi malah berpromosi menjadi benteng atau rok ya, bukan menteri, karena kalau menteri tadi akan remis. Gampang. Jadi kalau seandainya dia menjadi benteng, yang dimakan jangan bentengnya, jelas kalah, atau yang dimakan pionnya jelas kalah. Jadi yang dimakan adalah luncurnya teman-teman. Nah seperti itu ya. Terus bagaimana? Oke, kita lihat lagi. Sekarang giliran hitam yang menjalankan ini, kita kejar. Yang menjalankan ini kita kejar lagi. Yang menjalankan ini kita kejar lagi. Kejar, pokoknya kejar terus ya. Nah ya, itulah teman-teman ya. Jadi kalau bentengnya pergi, maka pionnya akan lenyap, dan akhirnya sama-sama punya satu benteng, dan di sini akan remis ya. Di sini adanya akan, nah ya, jadi akhirnya terjadi draw. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah setelah benteng putih makan gajah, apabila benteng melakukan skak, maka Raja Putih akan terus mendekati pion ya. Ya teman-teman ya, tentunya akan remis karena pion hitamnya akan dimakan. Terus bagaimana kalau seandainya benteng melakukan pemakuan di sini, supaya Raja Putih ini tidak bisa nyebrang ya ke jalur B karena sudah diblokir jalannya. Gampang saja, jadi benteng yang ini ya, atau benteng yang ini yang putih akan kembali ke D3 untuk mengancam pion hitam yang berada di D6, dan tentunya benteng maupun Raja Hitam tidak bisa menolong dan lenyap ya. Atau bisa juga benteng akan melakukan skak. Nah, dan akhirnya ini yang akan kena. Begitu ya teman-teman ya. Jadi intinya dari problem ini, benteng harus melakukan taktik jitu untuk menghindari kekalahan dengan cara remis ya. Syukur-syukur bisa menang kalau lawannya itu lengah ya, tapi tidak begitu ya, pasti lawannya itu lawan yang terbaik dalam melangkahkan buah caturnya. Assalamualaikum, see you next video and thank you for watching. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, di like, di komen ya teman-teman ya. Nah jika teman-teman penasaran, silahkan teman-teman lakukan cara ini ya, di papan catur, buktikan oleh teman-teman sendiri ya. Assalamualaikum.